Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam serdu. Selamat malam, salam sejahtera. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan kita diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah ke dalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Biarlah kiranya tambah hari pengikutan kita kepada Tuhan tambah dewasa rohani, tambah hari tambah lemah lembut dan rendah hati. Bukan semakin mengerti firman, lalu firman itu digunakan untuk membela diri. Tetapi biarlah semakin hari kita semakin rendah hati, semakin hari kita semakin lemah lembut dan rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita memang salah, kita akui. Supaya dengan pengakuan itu Tuhan melepaskan segala untuk nenek moyang. Puji Tuhan. Dan adat istiadat nenek moyang kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan melawat setiap kehidupan kita lewat pembukaan firman Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anak-anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan, berkatalah Boas kepada Rut. Berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Singkatnya, Rut dibekali dan diperlengkapi oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Langsung saja kita memperhatikan 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berdoa dan bekerja. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Tanda kesetiaan Tuhan ada 2, yaitu 1, Ia akan menguatkan hati kita. 1, Ia akan menguatkan hati kita. Puji Tuhan. Saudaraku, kelebihan dari orang-orang yang melayani Tuhan adalah kuat dan teguh hati, tidak mudah goyah. Kuat dan teguh hati, tidak mudah goyah, dan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Amin, saudaraku. Berarti kalau kita masih bisa atau dapat bertahan dan kuat sampai detik ini, semua karena kasih setia Tuhan, semata-mata bukan karena gagah hebat dan kuatnya kita. Amin, saudara. 2,
tanda kasih setia Tuhan. 2, memelihara kita terhadap yang jahat. 2, memelihara kita terhadap yang jahat. Perlu untuk diketahui, pemeliharaan adalah jaminan dari Gembala Agung, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Jadi saudaraku, supaya kehidupan kita ini benar-benar merasakan pemeliharaan dari Tuhan, maka selayaknya lah kita menghargai penggembalaan ini lebih dari segala-galanya. Haleluya. Selayaknya lah kita menghargai penggembalaan ini lebih dari segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita meninggalkan penggembalaan ini hanya untuk membesarkan perkara-perkara lain. Misalnya pekerjaan, bisnis atau usaha, dan kesibukan-kesibukan lainnya di dunia ini. Pendeknya, dipelihara berarti tergembala dengan baik dan benar di dalam satu penggembalaan dengan satu gembala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, yang sudah merasakan kemurahan Tuhan lewat penggembalaan ini, ayo saya himbau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menghargainya. Amin, saudaraku. Bisa dibayangkan kalau kita jauh dari penggembalaan, maka kehidupan rohani kita ini habis digerogoti oleh keinginan-keinginan daging yang jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan Rut pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Puji Tuhan. Praktek supaya tetap bertahan di ladang Boaz ada 3. Praktek supaya tetap bertahan di ladang Boaz rohani ada 3. Yaitu 1, dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Puji Tuhan. Jarak atau hubungan antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain tidak boleh jauh. Tidak boleh ada gap atau jarak yang dibuat oleh dosa kejahatan dan dosa kenajisan, supaya kita dengan mudah untuk mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Semuanya nanti lancar, semuanya akan dipermudah. Maka antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain tidak boleh, jaraknya tidak boleh jauh. Jaraknya harus dekat untuk mempermudah dan memperlancar di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu harus dimengerti, tidak boleh ditolak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. 2, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Puji Tuhan. Sama artinya memandang ladang tuayan. Ya, sama artinya memandang ladang tuayan. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 35, Yesus berkata kepada murid-murid, lihatlah sekelilingmu. Artinya memandang orang lain yang ada di sekitar kita sebagai ladang tuayan. Seperti Yesus memandang perempuan Samaria sebagai ladang tuayan. Ia tidak melihat kekurangan-kekurangannya dan tidak melihat kelemahan-kelemahannya, apalagi memanfaatkan kelemahannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. C atau 3. Ya, praktek yang ketiga, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. 3, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Artinya ada 2 bagi kita sekarang. Pengertian rohaninya untuk kita sekarang ada 2. A,
melayani dengan rendah hati. Ikutilah pelayan-pelayan perempuan-perempuan itu dari belakang, artinya ada dua. A. Melayani dengan rendah hati. A. Melayani dengan rendah hati. B. Melayani tanpa penonjolan diri. B. Melayani Tuhan tanpa penonjolan diri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya 3 praktek itu nyata dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terutama terhadap imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan sedang menaruh satu beban di atas pundak kita masing-masing. Itulah tanggung jawab yang harus kita pikul. Kalau kita kalau kita bertanggung jawab, tanggung jawab itu dimulai dari diri kita masing-masing, dimulai dari kandang penggembalaan ini. Nanti itu akan semakin, tanggung jawab itu akan semakin luas. Dimulai dari diri kita, dimulai dari penggembalaan ini, nanti tanggung jawab itu akan semakin luas. Dan kalau tanggung jawab itu semakin luas, maka dengan mudahnya terwujudnya pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Dimulai dari diri kita masing-masing dulu. Dimulai dari kandang penggembalaan ini. Nanti tanggung jawab itu akan meluas dari timur sampai ke barat. Siapa yang merindu jumlah jiwa bertambah-tambah di tempat ini? Dimulai dari diri masing-masing. Tuhan akan menambahkan jumlah kepada siapa Dia berkasih karunia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudaraku, kita sudah merasakan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Amin, saudaraku. Kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan. Bukan karena pekerjaan seorang pribadi, bukan karena saya, tetapi saya harus setia untuk membuktikan bahwa saya layak menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian jaminan untuk berada di ladang Tuhan. Jaminan bagi pekerja-pekerja yang bekerja di ladang Tuhan. Jaminan untuk bekerja di ladang Tuhan yang ada dua. Yang pertama, tadi sudah dibaca, tidak usah ditulis. Jaminan untuk berada di ladang Tuhan. Jaminan bagi pekerja-pekerja di ladang Tuhan ada dua. Yang pertama, Boas berkata kepada Rut, "Aku sudah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau." Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam melayani Tuhan harus dengan memiliki perasaan yang tenang. Tidak boleh bercabang, hati tidak boleh bercabang, supaya kita fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan, sebab Tuhan adalah jaminannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, Boas berkata kepada Rut, "Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Artinya, Roh Kudus menjadi jaminan atas segala perkara yang sedang terjadi, atas segala perkara yang akan kita hadapi, kita alami. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus menjadi jaminan atas segala perkara yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Pendeknya, Roh Kudus itu berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah. Roh Kudus itu berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam diri seorang pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu,
Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, marilah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Yesus berdiri, di sini kita melihat Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Puji Tuhan. Di sini kita melihat Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Kita semua harus percaya kepada Tuhan. Termasuk ibadah dan pelayanan yang harus kita kerjakan ini, harus percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini betul-betul memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tanda apabila seseorang telah menerima roh Tuhan. Tanda apabila seseorang telah menerima roh Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti hatinya menjadi sumber air hidup bagi orang lain. Puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 7. Haleluya. Puji Tuhan. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kita lihat di sini suatu peristiwa nanti, dari dalam hatinya itu menjadi sumber air hidup. Sebagai contoh dalam Yohanes pasal yang ke-4, Injil Yohanes 4 ayat dimulai dari ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Puji Tuhan. Perempuan Samaria, di sini kita melihat perempuan Samaria hendak menimba air dari sumur Yakub. Dalam kesempatan itu, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum. Berilah aku minum." Puji Tuhan. Lalu, segera kita baca ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Di ayat 9 ini, kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Perkataan ini menunjukkan bahwa perempuan Samaria tersebut tetap membatasi dirinya dengan Tuhan. Berusaha untuk membatasi diri, berusaha membuat jarak yang jauh terhadap Tuhan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Jadi perkataan di ayat 9 ini, perempuan Samaria berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Perkataan ini menunjukkan bahwa perempuan Samaria tersebut berusaha untuk membatasi dirinya dengan Tuhan, membuat batas-batas atau jarak-jarak yang jauh dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Memang saudaraku, orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Memang orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Tetapi yang hendak saya sampaikan malam ini adalah, kalau kita sudah mengetahui ada sesuatu gap, ada suatu jarak yang membatasi kita dengan Tuhan, jangan dipertahankan jarak itu sampai kita marah karena ditegur. Dapat dipahami, saudara? Kalau sudah tahu bahwa perkara itu membuat kehidupan kita
membatasi kehidupan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang jauh dengan Tuhan, jangan dipertahankan. Dapat dipahami saudaraku? Jangan dipertahankan. Dengar baik-baik, jangan dipertahankan. Kalau sikap itu membuat dirimu semakin jarak dirimu semakin jauh dari Tuhan, sikap itu jangan dipertahankan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Puji Tuhan. Jika saja perempuan Samaria itu tahu, kemudian di sini melihat jawaban itu, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perhatikan perkataan Yesus. Jika saja perempuan Samaria itu tahu tentang dua hal, yaitu satu, tahu tentang karunia Allah. Dua, tahu tentang siapakah Dia yang berkata kepadanya, berilah aku minum. Tentulah saudaraku, tentulah perempuan Samaria itu akan diberikan air hidup. Perempuan Samaria itu akan memperoleh air hidup kalau dia mengerti tentang dua perkara di atas. Kalau dia tahu tentang karunia Allah. Kalau saja perempuan Samaria itu tahu tentang karunia Allah dan tahu tentang siapakah Dia yang berkata kepadanya, berilah aku minum, maka sudah barang tentu perempuan Samaria itu, kepada perempuan Samaria itu akan diberikan air hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sangat pentingnya kita untuk mengerti, tahu tentang karunia, tahu tentang pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas seantero dunia ini. Kalau mengerti, andai saja perempuan Samaria itu mengerti tentang dua hal itu, niscaya kepadanya akan diberikan air hidup. Amin, saudaraku. Kalau sudah mencatat, lihat sini supaya engkau mendapat karunia Nabi, berkat Nabi. Tidak perlu engkau pura-pura tidak mau melihat. Semua perhatikan firman ya, Sarah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kalau saja tahu tentang dua hal itu, tentunya perempuan Samaria itu kepadanya akan diberikan air hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, lanjut kita perhatikan ayat 11 sampai 12. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur itu kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Puji Tuhan. Karena tidak tahu, karena perempuan Samaria itu tidak tahu tentang dua hal di atas, maka di sini kita melihat perempuan Samaria tersebut sibuk tentang sumur Yakub dan sibuk tentang kebesaran Yakub. Sibuk. Perempuan Samaria itu sibuk tentang sumur Yakub dan sibuk juga tentang kebesaran Yakub. Pendeknya, perempuan Samaria itu tidak sibuk dengan sumur pengembalaan dan tidak sibuk tentang kebesaran Tuhan di dalam kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang abadi kepada kita. Dia hanya sibuk dengan perkara lahiriah. Dapat dipahami, saudara. Haleluya.
perempuan Samaria tidak sibuk dengan sumur penggembalaan. Perempuan Samaria tidak sibuk dengan kebesaran Tuhan di dalam kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang abadi. Dia hanya sibuk dengan perkara lahiriah. Banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan beribadah, bahkan sudah melayani Tuhan, tetapi perhatiannya hanya fokus kepada perkara lahiriah, fokus kepada perkara-perkara yang kelihatannya besar secara lahiriah, atau membesar-besarkan perkara lahiriah. Biasanya kalau seseorang membesarkan perkara lahiriah, maka perkara rohani akan dikecilkan. Bagi dia perkara rohani menjadi kecil, tidak berarti. Maka jelas dia tidak sibuk dengan sumur penggembalaan. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 34, ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, maksudnya sumur Yakub, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, melihat keberadaan daripada perempuan Samaria itu, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Artinya, dunia ini tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak dapat memberi kepuasan. Tetapi Roh Tuhan dapat menyelesaikan masalah dan memberi kepuasan kepada kita masing-masing. Amin saudaraku. Dunia ini tidak dapat memberi kepuasan, karena dunia ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Tetapi Roh Tuhan, ia dapat memberi kepuasan dalam kehidupan kita, karena Roh Tuhan juga sanggup menyelesaikan setiap masalah. Maka saudaraku, untuk kesekian kali saya sampaikan, kita ini adalah orang yang beruntung, karena kita sekarang ini berada di dalam sumur penggembalaan. Amin saudaraku. Ada di dalam kegiatan roh. Ada dalam kegiatan roh. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, ada dalam kegiatan roh, dekat dengan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, saudaraku, masalah diselesaikan dan kehidupan kita dipuaskan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kepuasan dari dunia itu sifatnya sementara, sama seperti orang yang minum, orang yang haus minum, tapi tidak lama kemudian dia haus lagi. Tapi air hidup yang mengalir dari surga turun memenuhi kehidupan kita masing-masing. Di dalam kegiatan roh ini, dia akan memuaskan rasa dahaga kita. Dia akan menyelesaikan dalam setiap persoalan dan perkara-perkara yang kita hadapi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sumur Yakub itu gambaran dari dunia. Puji Tuhan. Tanda apabila hidup di dalam Roh Tuhan dan kegiatannya. Saudara tulis, tanda apabila hidup di dalam Roh Tuhan dan kegiatannya. Titik 2, hatinya menjadi sumber air hidup. Saya ulangi membaca ya, tidak usah ditulis. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tanda apabila hidup di dalam roh Tuhan dan kegiatannya ialah hatinya menjadi sumber air hidup. Hatinya menjadi sumber air hidup yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Hatinya itu menjadi mata air, menjadi sumber air hidup. Menjadi sumber air hidup. Hatinya itu menjadi sumber air hidup. Sumber air hidup berarti terus-menerus memancar. Dan pancarannya itu sampai kepada hidup yang kekal. Pancarannya itu membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Perhatikan dengan baik. Sebab itu, jangan turuti hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Tidak ada yang patut kita andalkan dari dalam daging ini. Di dalam daging ini penuh dengan kelemahan-kelemahan yang menjijikkan. Tidak patut kita andalkan. Sebab itu, tanda apabila hidup di dalam roh Tuhan dan kegiatannya, hatinya itu loh menjadi sumber air hidup yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Jadi pancarannya itu membawa kita kepada hidup yang kekal, saudara. Jadi tidak ada yang patut kita andalkan dari daging ini. Di dalam daging ini banyak kelemahan. Bercokol di Tuhan. Tidak patut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Untuk menimba air. Di sini kita melihat kata perempuan itu kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan, berikan aku air itu. Jadi setelah mendengar penjelasan, setelah dia mendapat penjelasan dari Tuhan Yesus Kristus, perempuan Samaria itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu. Biarlah kita menerima, mendengarkan dan menerima penjelasan firman yang disampaikan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemah lembutan, supaya nanti kita dengan mudah untuk segera mengaku bahwa Tuhan Yesus ajaib dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu bisa dilihat dari perkataannya. Tuhan, berikan aku air itu. Jadi jangan bertahan. Kalau sudah melihat bahwa melihat sesuatu yang bahwa sesuatu itu menimbulkan atau menyebabkan bahwa itu membuat hubungan kita jauh dari Tuhan, jangan bertahan. Tetapi biarlah kita menerima pemberitaan firman itu dengan rendah hati dan lemah lembut, supaya nanti akhirnya kita dapat mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus adalah Bapa yang baik, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu dilihat dari perkataannya. Dia berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu. Amin, saudaraku. Amin. Tujuan perempuan Samaria itu meminta air hidup. Tujuan perempuan Samaria, tujuan perempuan Samaria meminta air hidup. Strip pertama, supaya ia tidak haus. Strip pertama, supaya perempuan Samaria itu tidak
haus lagi, supaya perempuan Samaria itu tidak haus. Berarti masalah selesai. Berarti minum air hidup, masalah terselesaikan. Puji Tuhan. Orang yang haus, orang yang lapar dan haus, saudaraku, adalah orang yang belum dapat menyelesaikan masalahnya. Masalah itu terus menerus mencengkeram kehidupannya. Buktinya apa? Haus kedudukan, haus jabatan, haus menjadi ingin kaya, haus laki-laki, haus perempuan, haus. Masalah tidak selesai. Dapat dipahami, saudara. Tetapi di sini ada pengakuan yang terus, berikan aku air itu. Tujuan dia meminta air hidup supaya ia tidak haus. Berarti supaya masalahnya diselesaikan dari dosa haus. Amin, saudaraku. Haus kedudukan, haus kejahatan, haus kenajisan, haus laki-laki, haus perempuan, haus. Itulah tujuannya dia meminta air hidup, supaya aku tidak haus. Orang yang tamak cinta uang itu juga orangnya haus. Gila hormat itu juga haus dan lain sebagainya. Dapat dipahami, saudaraku. Kemudian perempuan Samaria itu berkata, tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tujuan yang kedua, supaya perempuan Samaria itu tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Artinya, tidak sibuk dengan perkara lahiriah, selain sibuk di dalam kegiatan roh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kita melihat di atas, dia sibuk dengan sumur Yakub, dia sibuk dengan kebesaran Yakub. Dia tidak sibuk dengan sumur penggembalaan, sehingga dia tidak sibuk dengan kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang abadi. Tetapi setelah dia mendapatkan penjelasan, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berikan aku air itu. Tujuan yang kedua dia meminta air itu adalah supaya ia tidak usah datang lagi ke sini untuk meminta air, untuk menimba air. Artinya tidak lagi sibuk dengan segala perkara-perkara lahiriah. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 16. Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Puji Tuhan. Kata Yesus kepada perempuan Samaria, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Dalam hal ini Tuhan tahu siapa yang membutuhkan air hidup. Dalam hal ini Tuhan tahu siapa orang yang membutuhkan air hidup. Puji Tuhan. Dia tahu. Maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kira-kira waktu Yesus mengatakan hal ini kepada perempuan Samaria, apakah Yesus tidak tahu bahwa perempuan Samaria ini, apakah Yesus tidak tahu kondisi yang sesungguhnya dari perempuan Samaria ini? Tentu tahu. Tapi Yesus harus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Dalam hal ini Tuhan tahu siapa yang membutuhkan air hidup. Tuhan tahu siapa yang membutuhkan air hidup. Tuhan tahu dari antara sidang jemaat GBT Betania ini, tahu siapa yang sangat membutuhkan air hidup. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Maka Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Puji Tuhan. Baik, sekarang bagaimana respon daripada perempuan Samaria
setelah mendengar pernyataan itu? Apakah dia uring-uringan? Apakah dia marah? Apa dia memutar balik fakta lalu mempersalahkan Tuhan? Mari kita lihat ayat 17 sampai 18. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Puji Tuhan. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Jawab perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Aku tidak mempunyai suami." Dalam hal ini perempuan Samaria itu mengaku dengan jujur. Dia menjawab, dia mengaku dengan jujur. Biasanya orang-orang yang di luaran Tuhan, bukan dalam Tuhan, kalau dosanya ditunjuk, dia akan memutar balik fakta dan menyerang balik. Tetapi di sini kita melihat perempuan Samaria justru mengaku dengan jujur dan berkata, Aku tidak mempunyai suami." Perempuan Samaria itu berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Puji Tuhan. Haleluya. Perempuan Samaria itu mengaku dengan jujur. Orang jujur dipimpin oleh ketulusan hati. Orang jujur dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketulusan hati. Roh Tuhan itu digambarkan seperti merpati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Melihat pengakuan yang jujur itu, Yesus berkata, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan menunjukkan dosa kenajisannya dengan berkata, "Benar." Yesus lalu melihat pengakuan itu, lalu Yesus berkata, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Karena Tuhan melihat pengakuan yang jujur, lalu Yesus juga menunjukkan dosa kenajisannya. Sebab 5 laki-laki ditambah 1 laki-laki yang bersama dengan dia pernah singgah dalam hidupnya. Itu yang disebut dosa kawin mengawinkan, dosa kenajisan. Maka di sini di atas tadi saya sudah kemukakan bahwa Tuhan tahu siapa yang membutuhkan air hidup. Tuhan tahu siapa yang membutuhkan air hidup. Siapa yang membutuhkan air hidup di antara kita sini? Ada yang membutuhkan air hidup? 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 Berlakulah dengan jujur. Pada ayat 18 ini Tuhan semakin menunjukkan dosa kenajisannya. Semakin dosa kenajisannya semakin diperlihatkan. Tetapi dalam hal ini perempuan Samaria tidak memberontak, tidak uring-uringan, tidak bersungut-sungut, atau tidak menyucikan diri, membersihkan diri dengan cara kebenaran diri sendiri. Dengan pengakuan yang jujur, pengakuan yang tulus, Yesus berkata, "Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi yang membenarkan perempuan Samaria adalah Tuhan, bukan dia.
seseorang masih menutup-nutupi dosa dengan cara membenarkan diri dengan kebenarannya diri sendiri, oleh kebenaran diri sendiri, itu kebenaran diri sendiri, itu kebenaran manusia. Tetapi kalau kita mau mengakui teguran Tuhan dengan jujur, maka Tuhan yang membenarkan. Tuhan yang membenarkan perempuan Samaria ini. Amin, saudara itu. Haleluya. Ayo, barangkali saja masih ada pengakuan-pengakuan yang belum tuntas. Malam ini tuntaskan, supaya Tuhanlah yang membenarkan kita. Haleluya. Kita tidak butuh kebenaran manusia. Tuhan tidak butuh kebenaran manusia. Jangan beribadah dengan kebenaran manusia. Apa yang kau persembahkan bukan kepada manusia, tetapi kepada roh-roh jahat dan najis di udara. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Selanjutnya, perempuan Samaria mengaku bahwa Yesus adalah seorang nabi. Selanjutnya, perempuan Samaria mengaku bahwa Yesus adalah seorang nabi. Setelah dosa kenajisannya, setelah ia mengaku dosa kenajisannya dengan jujur, maka dia dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh salib Kristus, darah salib Kristus. Dan saat dia dibenarkan, setelah dia dibenarkan, barulah ada pengakuan yang keluar dari mulut dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang menghargai nabi mendapat upah nabi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat dulu keberadaan nabi di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gaduh? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit-bukit. Puji Tuhan. Saudaraku, tugas dari seorang nabi adalah nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan nabi yang beroleh firman Tuhan biarlah menceritakan firman Tuhan itu dengan benar. Jadi, kalau seorang hamba Tuhan menerima wahyu, mendapatkan pembukaan rahasia firman, maka seutuhnya disampaikan, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Apapun resiko orang yang mendengar, apapun resiko yang mendengar, harus disampaikan dengan jujur. Puji Tuhan. Itu tugas nabi. Dan itu juga tugas saya. Saya tahu. Setiap kali saya mendapat pembukaan rahasia firman, dan kalau itu saya sampaikan dengan jujur, ada saja yang menolak. Seolah-olah saya itu pendusta. Saya bukan pendusta.
Kalau saya beroleh mimpi, saya akan ceritakan mimpi itu. Kalau saya beroleh penglihatan, saya akan ceritakan penglihatan itu. Biasanya nanti akan sinkron dengan cara Tuhan akan memberitahukan bahwa penglihatan itu benar, mimpi itu benar. Jadi justru kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki firman Nabi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama seperti rasa syukur yang ditunjukkan oleh perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, nyata sekarang bahwa Engkau seorang nabi. Puji Tuhan. Memang tugas nabi menunjuk dosa. Dan ketika dosa ditunjuk, sakit bagi daging tidak enak. Tapi nabi tetap harus menunjuk dosa. Tidak boleh takut. Memang pengalaman untuk ditolak itu rasanya sakit sekali. Tapi itu resiko yang harus diterima oleh seorang nabi. Sakit. Satu kali bisa bertahan, dua kali bisa bertahan. Semoga terus bertahan. Kalau tidak bisa juga kehabisan apa itu? Tapi doakan ya. Amin, saudaraku. Supaya kuat. Kita kuat. Saya kuat, saudara kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tujuan seorang nabi menyampaikan firman Tuhan dengan jujur. Titik dua, supaya terlihat perbedaan antara jerami dengan gandum. Jadi dari sini kita bisa melihat kita ini gandum atau jerami. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jerami menunjuk kehidupan yang kering-kering rohani, tidak berisi firman. Puji Tuhan. Tapi terlihat memang terlihat. Jerami bisa juga terlihat seperti gandum. Tapi kalau jerami tidak berisi firman Tuhan. Sedangkan gandum itu menunjuk kehidupan anak-anak Tuhan yang diisi penuh dengan firman Tuhan, khususnya firman Nabi. Puji Tuhan. Kemudian firman para nabi ini digambarkan seperti api dan palu. Kemudian firman para nabi digambarkan seperti api dan palu. Api tabiatnya membakar atau menghanguskan dosa. Itu tabiat api, membakar atau menghanguskan dosa. Palu tabiatnya menghancurkan bukit batu. Itulah kekerasan hati dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hati, keangkuhan hidup. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, bukti-bukti bahwa air hidup sudah menjadi mata air di dalam diri perempuan Samaria. Bukti-bukti bahwa air hidup itu sudah menjadi mata air di dalam diri perempuan Samaria. Satu, perempuan Samaria disucikan dari dosa kenajisan. Satu, perempuan Samaria disucikan dari dosa kenajisannya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa tandanya perempuan Samaria disucikan dari dosa kenajisannya? Perempuan Samaria itu mengaku bahwa Yesus adalah seorang nabi. Puji Tuhan. 2 atau B, ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kita kembali membaca Injil Yohanes. 4. Injil Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 22. Perhatikan baik-baik ya. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Puji Tuhan. Perempuan Samaria disucikan dari dosa penyembahan berhala. Bukti bahwa air hidup sudah menjadi mata air di dalam diri perempuan Samaria. Satu, perempuan Samaria disucikan dari dosa kenajisannya. Amin. Apa tandanya? Mengakui Yesus sebagai seorang nabi. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, perempuan Samaria disucikan dari dosa penyembahan berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Jadi meninggalkan ibadah, pelayanan karena pekerjaan, karena kuliah, karena bisnis, karena usaha dan kesibukan-kesibukan lainnya, itu adalah berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Jadi kalau meninggalkan ibadah, pelayanan karena pekerjaan, karena usaha, karena bisnis, karena kuliah, karena kesibukan-kesibukan lainnya, itu adalah penyembahan berhala. Haleluya. Termasuk kekerasan hati, itu juga merupakan penyembahan berhala. Jadi sekalipun kita tidak mendirikan patung atau terapim atau arca di rumah kita masing-masing, tetapi kalau kita juga keras hati, itu juga merupakan penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Keras hati itu penyembahan berhala. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, perlu untuk diketahui, Allah itu roh, saudaraku. Allah itu roh. Jadi barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saat ini kita berada dalam kegiatan roh. Kenapa? Karena anak itu roh. Kemudian, kenapa kita harus mengusahakan dan memelihara ibadah ini, menyangkal diri dan memikul salibnya? Karena Allah itu roh. Jadi penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka patutnya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya kita ada dalam kegiatan roh. Karena Allah itu roh. Itu sebabnya kita menyangkal diri dan memikul salib. Karena Allah itu roh. Allah itu bukan manusia daging. Yang dibutuhkan manusia daging adalah perkara daging. Tapi karena Allah itu roh, maka harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Setelah disucikan dari dosa penyembahan berhala, perempuan Samaria itu mengaku bahwa Kristus adalah Mesias. Tadi setelah yang pertama, setelah dosa kenajisannya disucikan, perempuan Samaria mengaku bahwa Yesus nabi. Kemudian penyucian yang kedua, itulah dari dosa penyembahan berhala. Setelah dia disucikan dari dosa penyembahan berhala, di sini kita melihat dia mengaku bahwa Kristus adalah Mesias.
Amin saudaraku. Amin. Jadi betul-betul loh ya, air hidup itu menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar. Dimulai dari penyucian yang memancar atau penyucian yang pertama, itulah dosa kenajisannya. Kemudian mengaku Yesus Nabi, memancar terus mengadakan penyucian terhadap dosa penyembahan berhala. Setelah disucikan dari dosa penyembahan berhala, ada selanjutnya pengakuan bahwa Kristus adalah Mesias. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, mata air itu terus-menerus memancar. Air hidup itu menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar. Sampai kepada Kristus kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kita lihat tadi, setelah disucikan dari dosa penyembahan berhala, perempuan Samaria tersebut mengaku bahwa Kristus adalah Mesias. Itu tanda kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Dahulu dia tidak rendah hati, dia sombong. Apa buktinya? Hidup dalam penyembahan berhala. Setelah disucikan dari dosa penyembahan berhala, dia rendah hati. Apa buktinya? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 23. Matius pasal 23 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, orang yang mengakui bahwa Mesias adalah pemimpin, bahwa pemimpin adalah Mesias, itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang mengakui bahwa Mesias adalah seorang pemimpin, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Kalau seseorang tidak mau dipimpin, menunjukkan bahwa dia orang yang sombong, angkuh, congkak. Amin, saudaraku. Tetapi tanda orang yang rendah hati mengakui bahwa Mesias adalah pemimpin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang tinggi hati mendahulukan kehancurannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes 1 ada 3 pribadi hamba Tuhan yang rendah hati. Tapi dari ketiga hamba Tuhan ini, kita akan lihat hamba Tuhan yang pertama, itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1. Injil Yohanes 1 ayat 19. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, imam-imam dan orang-orang Lewi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Lalu pada ayat 20 ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Aku bukan Mesias. Menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Sebab hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sedangkan orang yang sombong tidak mengakui Mesias adalah seorang pemimpin.
ia tidak mau dipimpin. Itu ciri orang yang sombong, tidak mau dipimpin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 23. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudaraku, bagi seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang terpenting bagi dia adalah menyuarakan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Amin, saudaraku. Sebab ia menyerukan isi hati, menyerukan firman Tuhan, tujuannya adalah untuk menyampaikan, untuk meluruskan jalan yang berbelok-belok. Sebab ia berkata di sini, luruskanlah jalan Tuhan. Tujuan dia menyerukan, menyampaikan firman Tuhan adalah untuk meluruskan yang berliku-liku. Puji Tuhan. Jadi dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itulah firman pengajaran salib. Itulah firman pengajaran salib. Haleluya. Untuk meluruskan ular yang berliku-liku, hanya dengan sepotong kayu salib ditusukkan dari mulut sampai ke ekor, barulah ular bisa lurus. Puji Tuhan. Ini tanda hamba Tuhan yang rendah hati, menyampaikan pengajaran salib untuk meluruskan jalan Tuhan. Kehidupan yang berliku-liku hanya dapat diluruskan oleh pengajaran salib. Kehidupan yang berliku-liku tidak dapat diluruskan oleh apapun, karena manusia ini licik. Orang manusia duniawi begitu licik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Maka sekali lagi saya tandaskan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena salibnya kita diluruskan dari banyak hal yang berliku-liku di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perkataan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Sebab untuk mengikat sepatu menjadi sepasang, untuk membawa kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda, itu hanya dapat dikerjakan oleh kasih Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kegunaan dari kasih Allah selain mengampuni dosa, menutupi banyak dosa, juga sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka kita semua teramat lebih imam-imam yang sudah pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan, harus melayani Tuhan dengan rendah hati, supaya terwujudnya kesatuan tubuh yang berbeda-beda ini. Itulah
supaya terwujudnya kesatuan tubuh yang berbeda-beda dan kelak berada dalam pesta nikah anak domba, bersanding, berpasangan dengan mempelai laki-laki surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, biarlah kita satu dengan yang lain, antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain, masing-masing merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saat ini lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lewat ibadah ini kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ibadah ini adalah dua tangan Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu biarlah kita melayani Tuhan dengan rendah hati, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, supaya tidak ada gejolak. Berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, tetapi berusaha meninggi-tinggikan diri, di situ pasti ada gejolak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saya menghimbau kita semua, kita harus mengakui bahwa hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Tanda bahwa kita sudah disucikan dari dosa penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Orang yang mengakui hanya satu, mengakui Mesias adalah pemimpin, adalah orang yang rendah hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Nah, kita sudah melihat air hidup itu menjadi mata air di dalam diri perempuan Samaria itu, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Penyucian itu dimulai dari penyucian terhadap dosa kenajisannya, nikah yang hancur, meningkat, memancar lagi terus, menyucikan dosa penyembahan berhala, sampai mengarah kepada akhirnya kehidupannya. Air hidup kehidupan itu memancarkan, mengarahkan kehidupannya kepada Kristus sebagai kepala pemimpin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau kita kembali melihat pribadi Ruth tadi, bekal yang dia terima adalah setelah ada jaminan pertama tadi bahwa Boas memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki supaya tidak mengganggu dia. Kemudian jaminan yang kedua adalah kalau Ruth haus, dia minum dari tempayan-tempayan yang telah dicedok. Puji Tuhan, telah dicedok. Saudaraku, Tuhan telah memberi air hidup itu kepada pribadi, kepada kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah Roh Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita, memuaskan kehidupan kita dan menyelesaikan masalah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tandanya nanti, tanda Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, air hidup itu menjadi mata air di dalam diri kita masing-masing, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kristus adalah Mesias, pemimpin dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayo, camkanlah itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.